Sejarah tuh Pak, 32 tahun kita 32 tahun menunggu emas. Ya, dan yang harus patut kita bangga itu menang pun bukan adu penalti gitu. Ya, Jadi begini, dari awal saya sudah sampaikan ke anak-anak, yang menang adalah yang kuat mentalnya, motivasi ke anak-anak. Saya bakar betul. Nomor satu adalah mental. Soal taktik strategi, setelah mentalmu kuat, taktik strategi akan fokus ya. itu pasti akan ngikuti. Dan kenapa? Saya teringat tahun 2019 ketika kita kalah dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Sini dicatat ini, harus dicatat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Namanya dari timnas kembali ke klub, terus habis itu balik lagi ke timnas dipanggil lagi, itu menurun gitu, fisiknya menurun. Itu yang selama ini jadi keluhannya Sintayong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya masih seputar timnas Indonesia dengan kolaborasi dari PSSI Pak Erick Thohir bersama seluruh jajaran staf pelatih timnas Indonesia, lebih khususnya seluruh elemen dari para penggawa timnas dan juga para supporter. Oke, sahabat-sahabat, di sini juga dalam euforia kemarin masih terasa ya, di mana timnas Indonesia menjadi kejuara di Piala AFF U19 bersama Coach Indra Sapri. Oke, euforia itu sudah kita nikmati bersama, dan terbaru di sini timnas Indonesia akan menghadapi jadwal yang sangat padat, di mana timnas senior akan menghadapi dua event penting, di mana yang pertama ada event resmi FIFA dan selanjutnya juga ada resmi non FIFA. Kalau kita bicara senior, maka timnas Indonesia akan mentas di Piala Dunia 2026 di Praia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Namun dalam event ini timnas Indonesia senior justru menghadapi event penting juga di ASEAN, yaitu Piala AFF, yang mana hal ini langsung dinyatakan oleh Pak Sumarji bahwa siapa pemain yang akan dilatih oleh Coach Sintayong. Dan tanpa lama-lama sahabat-sahabat Garuda, langsung saja kita simak bersama, dan tanggapan kalian sahabat-sahabat ditulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Coach Sintayong, pendapat kalian tentang Coach Sintayong ataupun pendapat kalian tentang Coach Indra Sapri? Dari kedua nama ini siapa yang cocok untuk menangani dari timnas senior di Piala AFF? Karena kalau kita bicara dari timnas Indonesia senior bersama Coach Sintayong, tentunya ya harus difokuskan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, kita simak bersama tanpa basa-basi. Terus beliau pesan setelah saya jadi itu, ya pesan, udah saya titip lah, kamu bawa nama baik lah, bawa nama baik institusi Polri dan juga bawa nama baik, kamu tingkatkanlah nama baiknya PSSI biar nggak jelek lah gitu. Ya itu saya bantu betul gitu, semampu saya. Ya saya ini apa sih, cuman seorang Kombes Marji aja nggak ada apa-apanya lah. Tapi pusing nggak Pak pertama kali masuk di dalam exco? Kan banyak ya Pak, banyak yang udah lama di situ. Banyak Bapak baru datang. Enggak. Saya kira teman-teman sekarang ini sudah sangat baik lah. Mungkin teman-teman juga perlu juga peran serta dari teman-teman masyarakat pecinta bola dan juga tokoh-tokoh sepak bola untuk mengkritisi ya, untuk mengkritisi, memberikan saran dan masukan. Jangan dibiarkan. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, ya sebaiknya teman-teman ini ahli-ahlinya sepak bola, mungkin para pengurus yang dulu pernah duduk di PSSI, ya mohon kiranya memberikan support, memberikan arahan dan juga saran masukan, tapi jangan hanya nyinyirnya saja gitu. Kadang-kadang kan hanya mengedepankan, mohon maaf aja nih, mengedepankan saya dulu, tapi apa yang diperbuat gitu. Kalau orang yang ngomong aja gampang gitu. Yang susah itu kan real, apa yang harus dilakukan. Itu yang saya buat yang di dalam ini ya. Iya, karena kan kalau tidak ada saran masukan itu kan nggak baik ya. Contoh saat sekarang ini saran masukan ke PSSI cukup baik, dan alhamdulillah Pak Ketua Umum juga merespon dengan bekerja keras, dan itu terbukti gitu, tidak hanya asal ngomong. Jadi ketua otoritasnya masih bisa mengontrol ini exco dan lain-lain ya, walaupun setingkat ya sebenarnya ya secara struktur ya. Betul. Tapi tidak bisa organisasi kalau setara terus nanti mau dan ini banyak nih. Nanti yang terjadi itu apa? Hanya
terjadi gap-gapan. Iya. Itu tidak Dua baik. kubu, dua federasi lagi. Makanya itu. Tapi saat ini masih kondusif kan? Saya berharap di era kepemimpinan Pak Erick Thohir teman-teman semuanya tetap sepakat harus kompak lah. Jangan berpikir mohon maaf Macam-macam mementingkan ya. kepentingan diri pribadi atau kelompoknya atau kepentingannya. Ayolah sama-sama kita totalitas, kita dukung pimpinan kita gitu, ketua umum, karena yang ada di benak kita hanya satu. Bagaimana sih sepak bola kita ini konsisten dalam jalur yang baik gitu. Masyarakat kan cuma butuh itu Pak, melihat kebanggaan Garuda dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan mau federasi mau apa. Iya enggak. Kan masyarakat itu kan kepingin prosesnya itu jangan tahu lah gitu. Yang penting pokoknya hasilnya kan begitu kan. Tapi kalau yang mengerti sepak bola pengen proses juga sih Pak. Kompetisi usia dini tuh belum ada dan lain sebagainya. Tadi kan saya sudah bilang, saya sampaikan yang harus kita urus saat sekarang ini ke depan ini itu adalah satu kompetisi. Iya, sepakat. Youth ini utama. Betul. Karena ini adalah bibit-bibit kita dari situ. Iya. Jangan putus generasi ini. Iya. Youth ini kompetisinya harus berjalan. Jangan tidak berjalan. Makanya tadi saya bilang kita ini butuh kritik. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan gitu. Apalah artinya kalau kita hanya harus putus dari sini kan nggak ada artinya apa-apa. Apalah ini yang kita pentingkan adalah kaderisasi ini berjalan. Ya, yang kedua adalah kompetisi Liga 3. Ini harus baik. Penataannya harus baik. Iya. Kita tahu Liga 3 ini sumber masalah. Tawuran. Dia punya klub di Liga 3 sudah, Pak. silakan. Saya bicara padanya aja. Bagus, hajar Pak, bagus. Ini real loh. Saya bicara real. Sumber masalah, tawuran. Ya, banyak video-videonya. Sudah, saya kira apa yang saya sampaikan kalau yang protes saja protes pribadi ke saya loh ya. Saya tapi banyak kok videonya. Faktanya memang begitu, gitu kan. Bagaimana penataan Liga 3 ini mulai dari kualitas lama itu juga akan berpengaruh. Tidak konsisten, betul. Tidak konsisten gitu. Nah, yang utama sekarang ini adalah Liga 1. Liga 1 ini penting sekali. Peningkatan kualitas semuanya. Dan saya bersyukur nih, Dirtek Indra Safri sudah membuat regulasi kalau Liga 1 harus APRO gitu kan. Lisensinya kan. Kalau nggak bisa denda. Nah, ini saya ngomong Bayangkara aja. Bayangkara kemarin karena pelatih kita lisensinya belum didenda kita kena 360 juta kita. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ya karena kemarin kan mau menyelesaikan, kita mau ganti pelatih dalam waktu yang tinggal nyisa berapa 4 pertandingan nggak mungkin gitu kan. Makanya ya sudah didenda saja sampai selesai lah gitu. Jadi aturan ini harus benar-benar konsisten dijalankan gitu. Jadi kalau soal pemain asing Pak di liga, pemain asing kan sudah diputuskan. Golnya Jauh Hari di final, apakah di golnya Fajar udah kita udah juara nih? Itu di mana Pak? Saya yakin dapat emas setelah habis Irfan Jawahari itu kan 4-2 ya. Irfan 3-2. Irfan yang bukan. Ibu saya masih belum ini karena kan 3-2 itu belum. Saya setelah 4-2 saya baru. Yang Fajar. Fajar itu baru saya yakin. Dapat nih kita itu. Ya, terus ditambah kan habis Irfan itu kan ada ini kericuan, terus habis itu ada dia banyak kena kartu. Itu saya yakin ini pasti dapat lah. Ketika Thailand mulai banyak kena kartu tuh. Udah mulai bisa senyum-senyum itu ya. Sudah lega lah itu. Lega itu. Yang pas 5-2 juga itu udah enggak selebrasi gimana udah enggak itu. Dan akhirnya catatan sejarah tuh Pak, 32 tahun kita 32 tahun menunggu emas. Ya, dan yang harus patut kita bangga itu menang pun bukan adu penalti gitu. Menang telak gitu. Menang telak ya. Walaupun dengan kondisi apapun tapi ini tetap Thailand gitu lah. Iyalah, gimana sih? Iya. Ini mana prosesnya semua kayak begitu. Pertandingannya tahu sendiri. Iya, betul. Pertandingan panas tapi bisa menahan bahkan mereka yang harus mengejar kita itu 90 menit mereka yang harus kejar. Thailand kayak gitu ya. Iya, bahkan baru lihat maksudnya ya kalau Vietnam susah tembus pertahanan Indonesia udah biasa lah dari zaman sejak Sintayong tuh. Walaupun Vietnam menang, tapi mau masuk ke pertahanan kita tuh susah banget gitu kan. Kalau Thailand kan
Kalau Thailand, wah itu mah. Oke. Satu lagi sebelum ultimate, satu lagi. ya. Pak, kita pernah breakfast di Manila Kak waktu itu kan Pak. Iya, AFF ya itu. AFF ya. 2019 Aku ketemu di Manila karena tahun baru saat itu tuh mau ngelawan Filipina. Iya. Kalau kita bicara ke depan ya, Iya. saya tetap Hernando. Hernando. Di penjaga gawang. Ya. Oke, Hernando Ari di Ya. bek kanan Pak. Back kanan susah milih nih, baik-baik semua soalnya. Bagus-bagus semua. Saya bingung nih. Betul Pak. Ada Asnawi, ada Bagus Kava. Di Bayangkara ada Alsan Sanda, bingung Alsan nih. Sanda. Asnawi lah. Asnawi Asnawi Mangkualam. Mangkualam. Di Tapi yang dulu-dulu juga nggak apa-apa Pak. Misalnya mau di center back taruh Bambang Pamungkas juga nggak apa-apa. di bek tengah Pak, 2 bek tengah. Center back Ini juga bagus-bagus. Tar, ini bagus-bagus juga. bagus nih. Bagus-bagus juga. Bayangkara back Indonesia-nya selalu oke. Bagus. Ini timnas boleh naturalisasi gak? Boleh silakan. Pak. Bebas Pak. Boleh ini. Pak. Bebas. Amat lah. Jordi Amat. Oh iya. Jordi Amat. Ya. Jordi Amat berduet dengan Brisia Jody. itu Jordi, ini Jordi. Oh iya. Elkan. Elkan Bagot. Kalau Elkan nggak disebut naturalisasi apa ya? Karena dia memilih kan. Iya kan kita ini Dia ya. tidak pindah kan? Iya. Bukan ya? Bek kiri Pak. Sebutin siapa yang kira-kira ini? Ada Pratama. Ada yang pernah tendang bench Thailand. Abdul Lestaluhu. Itu yang berani. Mereka membalas dendam Abdul itu. Kalau kiri sampai saat ini saya masih tetap Arhan. Pratama Arhan. Di gelandang Pak. Wah ini banyak banget nih. Silakan Susah Pak. ini. Versi Gini, Bapak. Susah ini. Susah sih. Nanti marah nih sama saya nih. Karena ini. Yang lama-lama aja nggak apa-apa. Yang dulu-dulu aja yang nggak pernah dipegang Bapak lah gitu. 3 bek tadi yang Bapak waktu di Bayangkara juga atau mau boleh. taruh coach juga bisa di belakang. Coach Bima kan itu posisinya juga. Iya nggak? Kan sepanjang masa. Aduh susah nih. Bisa Coach Bima di situ. Susah banget lah kalau ini. Bener-bener ini susah kita. Evan, Dimas, atau kalau saya sih paling aman pilih pelatih. Kenapa biar Bima Sakti. biar kalau pemain nanya Iya mau orang. protesnya gimana? Anda mau protes gimana dia pelatih? Iya. Oke ya sekarang aja kali ya. Iya, boleh, Pak, boleh. Ya. Coba sebutin siapa sekarang. Yang sekarang ada di situ Mark Klok. Ya. Ada Terus. juga di situ Ricky Kambuaya bisa. Terus. Ada juga Irianto Rahmat. Marcelino terus. Ferdinand. Marcelino Ferdinand juga bisa di situ. Ya, Evan Dimas masih bisa di situ. Kemudian gelandang lagi siapa? Ini siapa? Yang Siapa lagi? Persija. Witan. Bukan. Apa? Witan sih. Abimanyu. Abimanyu. Oh. Abimanyu juga bisa di situ. Banyak Pak. Posisi ini banyak banget. Iya. Saya agak susah nih milih. Tapi ya sudah Marcelino aja lah. Marcelino Ferdinand. Pak ini pemain lucu ya Pak. Ini pemain Ya, bagus ini. Bagus. Siapa? Nih. Ini banyak juga tukang jegal tuh. Mark Klok bisa. Hargianto. Hargianto bisa. Haryono, tipikal petarung, Pak. Iya, iya, Harusnya iya. ini dari kepolisian sih, Pak. Dari yang anggota Bayangkara sih, Pak. Friction Flex susu kental manis Gold dulu. Sani itu dia posisinya winger. dia. Winger, iya, iya. Ya, winger. Kalau Mana hati Lestusen. kalau ini Hargianto. Hargianto Polri ya, Pak? Ya, Polisi ya? Anggota. Nah, gelandang serang nih Pak. Bapak boleh juga memasukkan Paulus Sergio kalau mau. Boleh. Bisa. Bisa. Ini bebas, Ayo, bebas aja, ini, Pak. Paulus Sergio. Paulus Sergio. Bapak taruh Messi juga gak apa-apa. Paulus Sergio. Iya. Nah, di kanan Pak. Itu saya pasang ini Sani lah. Sani Rizky Sani Rizky. dari Sukabumi. Ya. Anggota juga ya Pak. Ya, anggota. Di sayap kiri. Kiri siapa ya? Coba sebutin.
Boas Salosan. ada juga Fajar yang kemarin. Fajar, ada juga kalau di timnas Indonesia Dendi. ada Dendi, ada Witan bisa main di situ. Ada juga siapa? Sadil Ramdhani bisa main di situ. Yakob Sayuri bisa main di situ. Witan. Wah, ini banyak nih. Banyak sekali. Witan Sulaiman. Biar Egi juga bisa di situ. ya tahu ada Egi, ada banyak kali ini. Banyak. Nah, kalau ini Dendi lah. Oh, ini Dendi Dendi Sulistiawan. Satu pemain yang jika dimainkan dia akan mengubah pertandingan, Pak. Satu super sub. cadangan yang kalau masuk wah lawan Ya Yakob lah. Yakob Sayuri. Yakob Yance, Sayuri dua-duanya itu Meledak ya, hebat Pak? itu iya. Yakob Sayuri dan Dianca Sayuri. Oke. Pelatihnya, Pak. Bapak tahu fakta nggak? Kalau Yakob dan Yance sampai sekarang ibu mereka nggak bisa bedain mereka. Iya Pak. Yance sendiri yang ngomong di sini. Pak Sumarji bisa ngebedain, Pak, yang mana Yakob yang mana Yance nggak, Pak? Susah saya kemarin ya baru saudara aneh tuh. Pak, Pak, itu Pak sebelah sana. Kamu ini gimana sama itu persis? Iya, orang Sintayong ada videonya Sintayong bingung. Yang mana Yakob yang mana Yance? Ya kan saya manajernya saya kan. Iya. Ya kan kemarin waktu apa namanya itu yang ini yang AFF. Iya, AFF. Ya kan dua-duanya di bawah tuh. Iya. Bingung kita. Tapi itu bagus Pak. Pasti saya yakin lawan juga bingung Pak. Jadi kalau ada satu yang capek pura-pura tukar aja. Gak mau ngurangi, tinggal kostumnya sama, nomor sama. Itu Pak, saya kasih ide yang bagus nih Pak. Pelatih siapa Pak? Kalau pelatih ya saya tetap milih Indra Safri lah. Indra Coach Safri. Indra Safri. Bareng-bareng meraih 2 gelar di timnas ya sama Iya. Pak Sumarji. Kapten dari semuanya Pak. Siapa yang kira-kira cocok menjadi kapten nih? Di ini ya, Di tim ini? di tim ini ya. Yang bisa komunikasi dan Dendi. Dendi Sulistiawan. Pak, ingat nggak, Pak, waktu Dendi lawan lama? Karena saya mikir ke sana, kembali lagi saya hanya berpikir bagaimana caranya membangkitkan moral mentalnya anak-anak supaya kuat, ya saya berpikirnya ke arah sana, itu aja sih. Tapi mereka ada yang dipukul juga nggak dari kita? Kayaknya enggak. Nggak ada. Sayang Tekan pun juga itu dia Korban. Iya, korban juga dipukul, kan ada tuh tekannya gemuk Iya, Bang Tegar. sampai dipukuli rame-rame si itu. Komang ya? Apa? Komang sempat mukul kan? Oh, kalau Komang itu dia ditendang. Kayaknya saya nggak, kalau itu saya nggak ngelihat ya. Saya Yang cuma dia lihat jalan aja. terus dia balik. Saya hajar tidak tahu. tuh. Saya tidak tahu tuh. Kalau Komang itu yang sama-sama akhirnya kartu merah itu kedua-duanya. Saya nggak tahu prosesnya itu karena saya pikir udahlah itu sudah puyeng Karena kepala saya. udah sempoyongan juga ya. Udah puyeng kepala saya. Aduh, ampun dah. Setelah kejadian itu pertandingan udah nggak taktikal lagi, Pak. Itu perang mental aja udah itu ya. Ya sudah. Jadi begini, dari awal saya sudah sampaikan ke anak-anak sebelum berangkat meeting tim berangkat ke stadion dari hotel. Penekanan saya hanya cuma satu. Kalau sudah namanya final, yang menang adalah yang kuat mentalnya. Iya. Yang kuat mentalnya itu berulang-ulang. Ada itu ini saya motivasi saya ke anak-anak. Saya bakar betul. Nomor satu adalah mental. Soal taktik strategi, setelah mentalmu kuat, taktik strategi Akan fokus ya. itu pasti akan ngikuti dan pasti akan menolong. Iya. Otomatis. Karena kita udah nggak fokus ke deg-degannya, Iya. fokusnya ke taktikal kan. Iya, sudah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan ke anak-anak itu, dan itu terbukti gitu. Saya membakar semangat anak-anak itu betul-betul membara itu satu ketika lawan Vietnam. Kenapa? Saya teringat tahun 2019 ketika kita kalah dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Oh, yang ketika kita gugur karena mereka imbang itu ya. Si Evan Dimas diinjak kakinya terus dia itu benar-benar ini membekas di hati saya. Makanya itu saya pokoknya gas itu. Luar biasa pokoknya motivasinya. Sampai terbukti kan? Coba 9 lawan 10 aja. 10 lawan 11 aja. Fisik dan ininya bagusan mana? Kita kan. Iya. Buktinya kita bisa menang kok, bayangin. Iya. Padahal itu menit 65. 64 atau 65 tuh. Arahan harus keluar ya. Iya, arahan keluar tuh. Merah, ya. Itu bayangin kalau dia mentalnya enggak bagus,
lewat. Udah bisa fokus bertahan juga ya. Saya jamin tidak akan bisa menang. Iya. Yang berbeda selain fisik memang di timnas saat ini ya, setelah 2-3 tahun belakangan lah, itu kita udah nggak pernah udah nih. Kalau menit 70 atau menit 70 fisik kan terutama udah mulai nih kesalahan-kesalahan karena yang tidak masuk akal kalau kesalahan-kesalahan itu tadi biasanya kalau sudah capek ya salah, kekurangan ion dalam tubuh itu tadi saya harus berterima kasih nih, harus dicatat ini, saya harus berterima kasih kepada Sintayong, menggembleng itu duluan ya, fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah tahu bakal disiksa, Pak. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya saya sampaikan, karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong, jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain gitu. Itu yang saya salut kepada Sintayong. Iya, berarti kita juga sayangkan ya. Artinya selama ini klub-klub yang ada ketika menggembleng pemainnya itu tuh tidak di standar yang seharusnya gitu. Jadi ketika dia datang ke timnas kondisinya 60%, 70% harus di boosting lagi di timnas. Jadi pekerjaan pelatih timnas itu tambah. Ya itu yang selama ini jadi keluhannya Sintayong. Ya. Itu yang jadi keluhan ketika dari timnas kembali ke klub, terus habis itu balik lagi ke timnas, dipanggil lagi, itu menurun gitu, fisiknya menurun gitu. Tapi kita juga harus sebenarnya harus menyamakan persepsi nih, menyamakan persepsi antar pelatih gitu. Dan saya mengapresiasi saat sekarang ini sudah ada peningkatan yang cukup baik di klub-klub ya, dari para pelatih yang ada di masing-masing klub ini sudah lebih fokus lagi. Contohnya buktinya apa? Buktinya ketika SEA Games ini anak-anak ini kan rata-rata bermain di Liga 1. Kita juga lebih mudah gitu. Kembali dipanggil. Terus artinya fisiknya juga tidak turun. Berarti kan sudah bagus nih. Tinggal sekarang menurut saya konsistensi daripada teman-teman para pelatih yang ada di masing-masing klub, baik pelatih lokal maupun pelatih asing, ini konsistensi mempertahankan itu semua. Itu yang harus kita sama-sama harus jaga gitu. Pelatih di klub juga sekarang di Indonesia pelatih dunia sebenarnya. Itu tadi Thomas Doll, kemarin Angelo Alessio juga sempat. Itu tuh adanya Ramadan Sanantai salah satunya dipromosikan oleh Bernardo Tavares. Dan Bernardo Tavares main fisik juga di PSM. Artinya dia genjot fisik. Rio Fahmi. Pluim umur berapa di PSM? Bernardo genjot kan. Dulu kan setengah babak Pluim atau bagus tuh. Pelatih PSM itu. Iya, makanya banyak pelatih yang bagus sekarang di klub-klub juga sehingga datang ke timnas pemain udah nggak kayak dulu. Tapi ya itu tadi kembali lagi karena apa? Karena memang standarnya Sintayong itu cukup tinggi kalau fisik. Makanya banyak sekali teman-teman anak-anak saya ini, adik-adik saya yang di klub ini begitu dipanggil Sintu ya agak merinding duluan lah kan gitu. Bahkan kalau bisa nggak usah dipanggil saya gitu ada. Itu mental ya berarti ya kembali lagi kan. Itu mental berarti ya. Tapi untuk anak-anak sekarang saya yakin dengan adanya kita momentum seperti ini, siapapun yang dipanggil timnas adalah kebanggaan. Saya yakin 1000%. Apalagi kita ke depan banyak sekali agenda tim nasional ya. Ada Piala Asia, banyak sekali dan gede-gede ya. Kalau dulu kan kita tunggu SEA Games AFF gak ada agenda lain. Sekarang kita lolos Piala Asia, ada Piala Asia di depan mata. Asian Games juga sebentar lagi. Betul. Ditambah dengan AFF kita bisa pecah tim menjadi 2 atau 3 tim gitu. Akhirnya udah ada di bawah kayak kemarin kan Piala Dunia U20 dengan SEA Games ya udah kita bagi 2 tim ini. Tetapi di ini Asian Games juga ada mendekati AFF dan Piala Asia gitu kan. Sudah, ini memang saatnya kita harus berbuat lebih baik lagi. Dan saya perlu juga sampaikan di podcast ini adalah momentum juga dikarenakan kepengurusan PSSI federasi yang baru ini kan
semangatnya adalah membawa perubahan, artinya membawa lebih baik, dan itu sudah didengung-dengungkan oleh Pak Ketua Umum. Maka kita harus loyal gitu. Kita loyalitas tinggi dan kita memang harus totalitas gitu. Artinya kita harus benar-benar berbuat yang lebih baik ya, lebih baik untuk sepak bola. Kalau bicara sepak bola itu berarti kan untuk bangsa dan negara kan gitu kan. Itu yang harus benar-benar kita jalankan, dan itu harus konsisten. Dan saya juga sampaikan, ini sebenarnya belum apa-apa gitu. Ini belum apa-apa. Kita patut bersyukur dan kita harus mensyukuri betul selama 32 tahun. Tetapi ini adalah awal gitu ya, awal yang baik, dan ini jangan asal ngomong di mulut saja gitu. Tetapi harus konsisten ke depan ya, ke depan bagaimana kita bisa mempertahankan SEA Games dulu ya, 2 tahun lagi kan, karena itu di tempatnya di Thailand lagi. Nah itu bagaimana kita harus bisa mempertahankan itu, mempertahankan lebih sulit. Nah itu perlu konsistensi, dan itu nanti akan jatuh kepada anak-anak timnas U20 yang saat ini, yang kemarin dipersiapkan untuk Piala Dunia. Itu yang harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, dan itu butuh gemblengan yang luar biasa. Karena kembali lagi, jangan kita raih dengan susah-susah, tiba-tiba nanti pada saat SEA Games kita ngedrop lagi ya. Tapi Marcelino masih bisa main. Masih 19 dia kan. Masih. 2 tahun lagi ya, masih 21. Ada beberapa lah, ada beberapa yang bisa. Tapi kayak Rito mungkin udah nggak bisa kan, sudah 21. Udah nggak bisa. Arhan juga udah nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Ada beberapa lah, nggak banyak. Witan apalagi ini terakhir SEA Games. Nggak bisa. Tapi Witan ini ya akhirnya puncaknya dapat nih kan, dia udah ikut SEA Games. Dia udah SEA Games Ya. Oke sahabat-sahabat, di tengah persiapan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia di level senior ya, yang bakal menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas senior di sini juga disibukkan dengan mentas di kejuaraan Piala AFF mendatang dengan format kandang tandang. Sesuai konfirmasi dari Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Pak Sumarji sini mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 dan akan diisi oleh pemain U23. Pemain dari U23 di sini jadi pilihan PSSI sekaligus untuk persiapan tampil di SEA Games 2025 nanti. Kebetulan Coach Sintayong di sini sahabat-sahabat Garuda yang diberi amanah untuk mengawal Indonesia di pesta olahraga ASEAN ini. Soal skema pemanggilan dari pemain akan dibahas langsung oleh Pak Sumarji bahwasanya dalam pembahasan lebih lanjut ya. Yang pasti PSSI di sini berharap pemain yang dibutuhkan Sintayong ini bisa dilepas oleh para klubnya masing-masing, karena ini terkait dengan agenda di SEA Games 2025 dan ini juga bukan agenda dari resmi dari FIFA. Kemudian Piala AFF 2024 akan berlangsung mulai 23 November. Adapun lawan pertama Indonesia ini dalam kejuaraan ini adalah Myanmar, yakni pada 24 November di kota Yangon. Masalahnya sahabat-sahabat Garuda, di sini Piala AFF tak masuk agenda FIFA ya, karena klub sini berhak ya tak melepas pemain yang dibutuhkan oleh PSSI. Jalan tengahnya akan dipanggil pemain U23 proyeksi dari SEA Games 2025. Pada Piala AFF 2024 nanti ya, tim besutan dari Coach Sintayong di grup B bersama dengan Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Kemudian berbicara grup ya sahabat-sahabat, di sini untuk Piala AFF 2024 nanti, di sini pada 24 November 2024 Myanmar versus Indonesia yang akan digelar di Tuna Stadium Yangon. Kemudian Laos versus Vietnam di News Laos National Stadium Valentini. Kemudian pada 27 November 2024 kemudian Indonesia akan melawan Laos di Gelora Bung Karno, yaitu di Jakarta ya. Kemudian ada Filipina versus Myanmar di Rizal Memorial Stadium Manila. Pada 30 November 2024 di sini Laos versus Filipina dan New Laos National Stadium Vintinai. Kemudian kembali pada Vietnam versus Indonesia di Maidin National Stadium Hanoi. Kemudian pada 3 Desember 2024 di sini Filipina versus Vietnam di Rizal Memorial Stadium Manila. Dan Myanmar versus Laos di sini di Tuna Stadium Yangon. Kemudian pada 7 Desember 2024
Di sini Vietnam versus Myanmar di Maidin National Stadium di Hanoi juga, kemudian Indonesia versus Filipina di Gelora Bung Karno Stadium di Jakarta. Oke sahabat-sahabat, jadi dalam momen kali ini karena timnas Indonesia satu grup dengan timnas Vietnam, di mana timnas Vietnam di sini punya ambisi besar dan ingin membalas kekalahan terhadap timnas Indonesia yang menggugurkan asa Vietnam yang untuk melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan yang dikalahkan juga oleh Indonesia di Piala Asia. Jadi Vietnam di sini sahabat punya ambisi besar untuk mengalahkan Indonesia, meskipun ini adalah kejuaraan AFF yang tidak mengikuti agenda FIFA, tetapi Vietnam di sana ingin menjuarai dalam pertandingan kali ini. Oke sahabat-sahabat, semoga timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dan segenap jajaran para pelatih ataupun nantinya kemudian ada dadakan bahwa PSSI di sini lebih memfokuskan pelatih Coach Sintayong untuk putaran ketiga atau Coach Sintayong di sini diganti dengan oleh pelatih lokal yaitu Pak Indra Sapri ya. Karena sejauh ini ya untuk pelatih lokal yang bisa bersaing ini masih ada Coach Indra Sapri yang bisa bersaing untuk ASEAN. Jadi kemungkinan besar dari dua nama ini yaitu Coach Indra Sapri dan Coach Sintayong akan mempunyai dua kemungkinan besar bersama Pak Erick Thohir di timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya di timnas Indonesia. Salam sepak bola sehat, salam sepak bola keren bersama saya, salam olahraga.